Halo, jumpa lagi dengan saya Generasi di The City Life Purwokerto online experience kita hari ini. Saya ucapkan selamat bergabung untuk Anda semua, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, serta Anda yang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang di kota Purwokerto atau Anda di luar kota Purwokerto, saya ucapkan terima kasih. Teman-teman, hari-hari ini bisa kita lihat dan rasakan suasana Natal di berbagai kota di Indonesia, baik di gereja serta di toko dan pusat perbelanjaan seperti supermarket, mal dan lain-lain. Mereka sudah menghiasi dengan berbagai dekorasi dan hiasan Natal sehingga semarak Natal sudah dapat kita rasakan. Serta persiapan gereja-gereja sudah kita lihat kesibukannya dalam mempersiapkan Natal di gereja masing-masing untuk merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tidak sedikit juga dari kita yang sudah dan akan membeli baju, kostum, bahkan pernak-pernik serta perlengkapan Natal agar Natal ini bisa semakin lebih memberkati. Mari kita semua berdoa untuk Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wakil Presiden Gibran dengan seluruh pemerintahan yang di pusat dan daerah serta seluruh aparat keamanan agar bisa mengamankan sehingga seluruh rangkaian Natal di tahun 2024 ini di seluruh Indonesia bisa berjalan dengan lancar, aman dan nyaman. Dan Natal tahun ini menjadi Natal yang memberkati seluruh bangsa Indonesia dan membawa damai serta berkat untuk bangsa yang tercinta Indonesia. Apakah Anda sudah mempersiapkan diri untuk merayakan Natal tahun ini? Marilah kita mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang besar ini melalui Natal di The City Life Purwokerto. Starlight, inilah tema yang akan disampaikan oleh Pastor Yaudi Santos untuk firman Tuhan kita hari ini. Dan untuk mengawali online experience kita hari ini, rekan saya Betty dan TCL Band akan menyanyikan sebuah lagu untuk kita semua. Mari bersama kita simak firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan dan nyanyian hari ini akan menguatkan dan memberkati kita semua. Baik, mari kita akan segera bergabung di online experience kita hari ini. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jadi teman-teman semua jangan kemana-mana dulu, tetap stay di channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Datanglah Tuhan, bertatalah Engkau dalam hidup kami. Mari lebih lagi bersuka cita bersama, kita bertepuk tangan bersama-sama, come on. Cakrawala, merangkai jagat raya, hanya Yesus. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan hanya Kau Tuhan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan. Mari angkat tangan kita bersama-sama bersorak, katakan, oh kami rindukan kuasa Allah. Kami percaya pasti terjadi. Serukan bersama. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertambah, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dimantapkan, mujizat dinyat. Mari serukan bersama-sama banyak suara. Great is our God. Pemilik kehidupan hanya Kau Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan. Yang merindukan kuasa Tuhan hadir, angkat tanganmu. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertambah, kuat dan berkuasa. Kami satukan hati kami
sore hari ini Tuhan. Dalamku dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita bersama, keluar. Bapak Ibu, ikutin kami ya Bapak Ibu. Kita mau serukan bersama-sama, oke? Let's go. Woo! Saya yakin bisa lebih semangat. Woo! Lebih keras lagi. Woo! Kami percaya Tuhan. Kami rindukan kuasa-Mu terjadi dalam hidup kami. Mari dengan iman Bapak Saudara kita katakan, angkat tanganmu. Oh kami rindukan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan pasti terjadi. Oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Terangku dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan bersama-sama lagi, datanglah. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Terangku dipatahkan, mujizat dinyatakan. Serukan bersama-sama pemirsa. Great is our lagi. Great is our God. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Dengan suasana yang penuh ceria dan sukacita. Jangan lupa ada orang di samping kiri kanan dan belakang Bapak Ibu. Jangan lupa berikan senyum ya. Karena ini adalah ibadah. Ibadah itu membuat hati senang dan gembira. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya. Nah, kalau membuat hati senang dan gembira, salah satunya ya tunjukin dengan kita senyum satu dengan yang lainnya. Ya. Karena ibadah itu, melalui ibadah kita semua boleh mengalami disentuh oleh kasih Tuhan. Nah, seseorang yang disentuh oleh kasih Tuhan itu akan membuat gimana ya, suasananya itu waduh menyenangkan. Karena memang banyak hal yang menyentuh yang membuat kita ini kecewa. Satu-satunya yang membuat kita harapan, yang membuat kita hidup lebih bersemangat, itu karena sentuhan kasih Tuhan. Kalau kita berharap pada dunia ini Bapak Ibu ya miris ya. Tapi kita punya pengharapan ya. Di momen Natal ini itu Tuhan hadir mencintai kita semua, menyentuh kita semua. Itu yang memberikan harapan bagi kita semua. Jadi Tuhan tidak pernah kehabisan berkat dan untuk mencurahkan berkatnya kepada kita semua melalui ibadah pada pagi hari ini. Karena Tuhan itu sumber segala-galanya. Pasti ada saja caranya untuk memberkati kita. Karena itu Tuhan yang kita percayai tidak pernah kekurangan berkat untuk mencurahkannya bagi kita semua. Jadi melalui iman dan percaya kita, Tuhan bekerja mendatangkan mujizat. Tuhan bekerja mendatangkan semua hal yang baik. Melalui iman dan percaya kita, Tuhan bekerja memberi kekuatan untuk kita menghadapi segala sulitnya situasi hidup ini. Melalui tekad dan komitmen kita yang kita terus berusaha dan terus berjuang dalam hidup ini, Tuhan memberkati hidup kita dengan hal yang baik. Tuhan memberikan kesehatan kepada kita. Tuhan menyingkirkan kesedihan dari kita semua dan memberi penghiburan serta damai sejahtera. Karena itu ibadah itu memberikan sukacita bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, mari kita kembali ke teks kita dalam beribadah. Kita akan membaca dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 10. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 10. 3 ayat ini ya,
Jadi Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 10, mari kita baca bersama-sama pelan-pelan saja ya Bapak Ibu. 2, 3. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa." Amin. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini saya memberikan judul khotbah saya Starlight. Wah, jadi cahaya bintang, bintang bercahaya. Justru uniknya bintang itu kalau bercahaya Bapak Ibu. Kalau bintangnya nggak bercahaya, ya biasa saja ya. Justru uniknya itu karena memang bercahaya. Karena itu kita perlu menjadi bintang yang bercahaya. Jangan hanya cuma bintang jadi pajangan saja, jangan. Tapi itu harus bercahaya. Ya. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa kondisi kehidupan kita, keluarga kita. Ya, ada keluarga yang suasananya tuh seperti suasana hari Valentine. Ya, jadi romantis terus, senang-senang terus. Ya, kemudian suaminya kalau menatap wajah atau mata istrinya tuh berbinar-binar penuh dengan sukacita, sehingga kalau pulang dari pekerjaan yang diharapkan menatap wajah istrinya. Wah, itu suasana. Kemudian ada yang suasananya tuh rumah tangganya tuh seperti hari Idul Fitri. Sehingga membuatkan kalau ada kesalahan saling dimaafkan, saling dipahami. Sehingga terjadi itu suasana yang menyenangkan dalam keluarga. Tapi ada juga suasana rumah tangganya mungkin kayak hari Imlek gitu ya. Karena suaminya kalau datang gajinya dikasih semua sama istrinya, sampai suaminya mau beli bensin aja susah gitu ya. Ya. Tapi suasananya artinya suami itu memperhatikan istrinya. Persis seperti arti Imlek, semua memberikan hal-hal yang baik. Mungkin ada suasana yang seperti ini. Tapi ada juga suasana yang seperti hari buruh dalam keluarganya Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena istrinya kerja terus, ya. Protes sama istri nggak didengar protesnya. Jadi suasananya seperti hari buruh. Banyak kerja, banyak tuntutan tapi nggak mendapatkan apa-apa. Ini suasana seperti hari buruh. Saya tidak tahu Bapak Ibu kondisi mana yang Bapak Ibu alami di keluarga Bapak Ibu. Apakah seperti hari Valentine? Apakah seperti hari Idul Fitri? Atau hari Imlek? Atau seperti hari buruh tadi? Para istri mengeluh banyak terus ya. Nah, tapi apapun Bapak Ibu keadaan suasana kita pada hari ini, kan kita sudah lepas pemilu ya. Beda pilihan kemarin boleh-boleh saja. Sekarang ya sudah terjadi, sudah dipilih, ya terimalah hasilnya. Dan biarlah rumah tangga kita itu damai dan penuh dengan sejahtera. Supaya kita menjadi bintang yang bersinar dalam dunia ini. Mau Bapak Ibu? Ya, Tuhan memberkati kita semua ya. Bapak Ibu, perikop yang kita baca di Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20 kalau kita membaca semuanya Bapak Ibu, itu menceritakan para gembala di padang yang mendapat berita sukacita tentang kelahiran Yesus Kristus juru selamat di dunia. Jadi ini perikop ini yang kita baca ini adalah berita sukacita yang diterima oleh para gembala yang pada saat itu sedang berada di padang. Berita apa? Berita sukacita apa? Berita tentang kelahiran Yesus Kristus. Loh, apa sukacitanya kelahiran Yesus Kristus? Sukacitanya begini Bapak Ibu. Jadi yang membuat sukacita dari kelahiran Yesus Kristus itu karena Kristus yang lahir dunia ini, dialah Allah yang menjadi juru selamat umat manusia. Jadi kita ini beritanya kita ini akan dipenjarakan. Tidak ada yang bisa membebaskan kita. Tapi kelahiran Yesus itu membebaskan kita dari hukum dosa. Itulah berita sukacita. Nah kalau orang itu dibebaskan ya, itu waduh tuh rasanya tuh sukacitanya luar biasa. Nah itulah perikop yang kita baca pada pagi hari ini. Teks ini juga menulis bahwa para malaikat itu menyanyikan dengan sukacita. Lagu yang mereka nyanyikan, kabar sukacita. Dan mereka melihat cahaya bintang yang gemerlap, membuat takjub dan mempesona. Nah, bintang yang
yang bercahaya itu menuntun juga orang Majus untuk bertemu dengan bayi Yesus. Tapi juga menuntun orang Majus itu untuk tidak kembali kepada Raja Herodes, tapi kembali melalui jalan yang lain. Ini bintang yang bercahaya tadi. Jadi bintang itu menuntun kita. Nah, apa sih Bapak Ibu inti pesannya dari teks yang kita baca ini? Jadi inti pesannya adalah bahwa dalam momen ibadah seharusnya membuat kita tuh berjumpa dengan Tuhan. Jadi dalam momen ibadah harusnya membuat kita berjumpa dengan Tuhan. Dan setelah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, menanggapi semua yang disampaikan oleh Tuhan, yaitu kita memberikan respon yang baik. Kita tidak melalui jalan hidup kita yang lama, tapi kita melalui jalan hidup yang baru. Seperti orang Majus, setelah mereka menanggapi berita dari firman Tuhan, mereka tidak lagi melalui jalan kepada Herodes, tapi mereka melalui jalan hidup yang baru. Nah, Bapak Ibu, kiranya ibadah kita ini membuat kita tuh menjadi bintang-bintang yang bercahaya di dunia ini. Minimal kita menjadi bintang di rumah tangga kita. Jangan jadi yang lain-lain dulu ya. Itu sih karunia khusus. Tapi kalau tidak ya di rumah tangga kita, di gereja kita, di tempat kerja kita, di sekolah kita, bahkan di pertemanan kita. Grup ngobrol, bahkan mungkin di grup gosipnya kita harus jadi bintang. Tapi grup gosip yang bagus, jangan grup gosip yang jelek ya Bapak Ibu ya. Nah, melalui suasana Natal dan ibadah kita pada hari ini, marilah kita semua kita bertekad untuk menjadi bintang, untuk memberikan pengharapan dan berkat bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu kalau tidak jadi bintang, saran saya ya, jangan jadi bir bintang. Paham ya Bapak Ibu ya? Kalau tidak jadi bintang, saran saya jangan jadi bir bintang. Kenapa? Karena bir bintang itu bisa memabukkan ya. Membuat banyak orang susah. Mabuk itu membuat orang banyak susah. Dirinya sendiri susah, orang lain susah, di mana-mana jadi susah ya. Sebab semua hal yang mabuk itu tidak baik dan menimbulkan hal-hal yang aneh. Betul enggak? Cinta itu bagus enggak Bapak Ibu? Bagus. Tapi kalau mabuk cinta, waduh, enggak bagus Bapak Ibu. Makanan itu bagus enggak? Bagus. Coba kalau mabuk makanan, wah itu akan merusak hidup ya. Minuman itu bagus enggak? Bagus. Coba kalau mabuk minuman, wah tambah parah Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita tidak jadi bintang, saran saya jangan jadi berbintang. Jangan membuat mabuk, jangan membuat susah orang ya. Tapi buatlah orang itu menikmati kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup ini ya. Jadi biarlah kita dalam hidup ini kita mau menjadi berkat satu dengan yang lain. Nah dalam ibadah ini membuat kita tuh duduk rapat satu dengan yang lain. Bapak Ibu rapat nggak duduknya? Apalagi dengan pasangan jangan jauh-jauh ya. Istrinya di depan, suaminya di belakang gitu. Anaknya malah di atas gitu ya. Jangan Bapak Ibu ya. Tapi dalam ibadah ini mari kalau ya yang tidak pasangan aja mau duduk dekat-dekat. Apalagi yang sudah pasangan harusnya dekat-dekat ya. Jadi saya tadi itu semangat banget khotbah. Biasanya kalau saya khotbah itu istri saya tanya, apa teksnya, apa judulnya. Saya jadi stres. Tapi hari ini adalah anugerah terbesar buat saya. Dia nggak banyak tanya, dia datang selamat main, dia peluk dan cium saya. Waduh. Ini bintang yang membuat saya tuh, waduh bersemangat Bapak Ibu ya. Jadi ya dalam hidup ini, mari kita duduk rapat satu dengan yang lain ya. Contohnya Bapak Ibu, kalau kita mau menjadi bintang, tidak hanya cukup satu orang yang bermimpi, ya, tapi banyak orang yang bermimpi untuk menjadi kenyataan. Ya, jangan kita berjalan sendiri-sendiri, tapi kita mau kompak, kita sehati sepikir, apalagi dalam suasana Natal ini, ya, kita harus kompak, sehati sepikir. Jangan masing-masing orang mengambil jalannya sendiri di dalam keluarga, di dalam gereja, bahkan dalam pekerjaan. Karena itu akan ya banyak mengandung hal yang tidak baik Bapak Ibu. Sulit kita memuliakan nama Tuhan. Nah, saya ingatkan ada kalimat yang begini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa catat.
ya. Kalau enggak nanti direkam ya. Dan nanti Jumat tontonin lagi itu khotbahnya saya ini. Dengar ini catatannya ini ya. Jadi ada kalimat berbunyi begini Bapak Ibu. Untuk apa tidur satu tempat tidur yang sama? Tetapi dengan mimpi-mimpi yang berbeda. Nah, dengar dulu kelanjutannya Bapak Ibu ya. Lebih baik tidur di tempat yang berbeda, tetapi dengan mimpi-mimpi yang sama. Waduh. Ya, ini artinya Bapak Ibu kita tambahkan keeratan kita satu dengan yang lain. Inilah yang mendatangkan damai dan sukacita dalam hidup kita. Tapi jangan pikir yang aneh-aneh ya. Mimpi bersama-sama dengan istri orang, ya itu bahaya Bapak Ibu ya. Bukan begitu maksudnya. Tapi kejarlah hal yang positif, hal yang baik dalam hidup kita. Ya. Jadi karena itu kita harus menjaga hidup ini dengan lebih baik. Kita mau menjadi bintang yang bercahaya dalam hidup ini. Ya. Karena dengan banyak kita mimpi bersama-sama, maka itu akan menjadi kenyataan. Tapi kalau cuma satu bisa ilusi. Tapi kalau bersama-sama memimpikan hal yang berguna, hal yang bagus, itu akan menjadi kenyataan. Nah dalam ibadah seharusnya membuat kita tuh semakin kencang menyerukan nilai-nilai kebaikan. Menyerukan nilai-nilai kebenaran yang positif, yang membangun, yang menyenangkan, bahkan menyejukkan dalam ibadah kita. Jadi gereja tuh harus semakin kencang mereflektorkan dan memancarkan kasih Allah. Bukan meredupkan kasih Allah, bahkan menghambat kasih Allah bagi orang lain. Tapi justru kita memancarkannya supaya orang lain tuh menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Jadi gereja harusnya itu memviralkan suara kebenaran. Jangan memviralkan hal-hal yang negatif, tapi viralkan hal-hal yang benar, yang mendatangkan manfaat bagi kita semua. Nah karena itu ibadah mengarahkan kita untuk kita mencari jawaban di atas. Apapun yang terjadi di kolong langit ini, jangan coba-coba cari jawabannya dari bawah. Ya. Karena beribadah itu harusnya mengarahkan kita untuk kita mencari jawaban yang dari Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber jawaban dari kehidupan. Contoh Bapak Ibu. Nah konteks pada saat itu, ya, Maria itu sedang mengandung. Kalau mencari jawaban dari bawah, saya nggak tahu tuh berapa banyak gosip yang akan datang. Itu pasti. Tapi karena ini jawaban datang dari Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya itu kebaikan bagi kita semua. Jadi kalau kita mencari jawaban di hadapan Tuhan, kepada Tuhan yang di atas, kita akan menemukan jawaban yang terbaik dalam hidup ini. Nah, orang Majus itu juga bisa bertemu dengan bayi Yesus, itu karena mencari jawaban dari tuntunan bintang. Kemudian hidup yang menjadi bintang, itu berarti kita itu menginspirasi dan memberikan makna bagi banyak orang. Karena itu jadilah kita versi yang terbaik diri kita. Ya. Maksimalkan semua yang kita punyai. Jadi Bapak Ibu beribadah di gereja ini bukan soal uang Bapak Ibu. Bukan. Kita beribadah di gereja ini bukan soal uang. Wah saya nggak punya uang persembahan, saya nggak mau datang. Rugi Bapak Ibu. Karena ibadah ini bukan soal uang. Tapi soal kita datang mencari Tuhan. Nah ibadah ini juga bukan soal makanan. Bukan soal hiasan ornamen yang hari ini itu ada pohon Natal ini. Bukan. Bukan itu kita beribadah ke gereja. Tapi soal kita membangun kasih. Membangun kepedulian kepada sesama kita. Dan memberikan dampak bagi lingkungan. Bagi desa kita, bagi kota kita, bahkan bagi bangsa dan negara kita. Mau hidup menjadi bintang Bapak Ibu? Mau? Saya duluan Bapak Ibu nyusul ya boleh ya. Tapi mari kita bersama-sama ya. Semua kita mau jadi bintang ya. Karena itu kita mau kreatif, kita maksimalkan hidup kita untuk kita memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu satu saat di sebuah gereja, tapi bukan di gereja kita ini, di gereja di sekitar kita ini Pak. Di sekitar gereja kita ini ya. Nah ada dua orang ditawarkan dua karunia. Yang satu karunia memberi, yang satu karunia menerima. Nah, karena ini hanya dua orang, jadi pilihannya juga cuma dua. Itu karunia menerima dan karunia memberi. Nah, yang satu
Dia cepat-cepat ambil sebelum diambil sama temannya. Saya mau ambil dulu karunia menerima. Nah yang satunya kan sudah nggak ada pilihan, terpaksa dengan garu-garu kepala maksudnya. Ya. Jadi garu-garu kepalanya terpaksa dia ambil tuh karunia memberi. 10 tahun kemudian Bapak Ibu, kedua orang ini bertemu. Orang yang mendapat karunia menerima ternyata hanya berada di persimpangan jalan. Ya, entah jalan kesusahan, entah jalan apapun, ya. Yang penting ada di persimpangan jalan. Nah, hidupnya tidak lebih baik sebab segalanya maunya menerima terus, tidak mau bekerja. Lalu dia berkata kepada seorang temannya dulu, ya, yang terpaksa mengambil karunia memberi. Yang duduk di sebuah mobil mewah, pakaian rapi, istrinya cantik, ya, kemudian anaknya manis dan lucu-lucu. Lalu dia bertanya, kenapa kamu kok lebih sukses? Kamu lebih kaya. Maka ini jawab yang karunia memberi tadi. Karena Tuhan tahu bahwa saya memberi, maka Tuhan selalu memberi kepada saya agar saya dapat memberi. Jadi apa intinya Bapak Ibu? Kalau kita punya karunia memberi, kalau kita suka memberi, Tuhan tahu kita suka memberi. Maka Tuhan akan terus memberi kepada kita, sehingga kita dapat memberi. Jadi kalau kita tidak mau memberi, ya maka kekuatan memberi itu juga mungkin Tuhan tahan Bapak Ibu. Ya. Nah karena itu mari kita semua, jadi dalam sebuah gereja, dalam jemaat ketika suka memberi, pasti gereja itu akan maju dan lebih baik. Dengan jemaat suka memberi, memberinya bukan dikit-dikit tapi banyak-banyak Bapak Ibu ya. Ya, jangan dikit-dikit aja tapi banyak-banyak ya. Nah, maka acara Natal kita khususnya di gereja ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Jadi mari kita untuk memberi. Memberi kepada Tuhan dan Tuhan berkati sehingga memberkati banyak orang di sekitar kita. Jadi Natal itu merupakan bukti dari kasih Allah yang selalu memberikan segala yang baik bagi manusia. Karena kita semua adalah objek kasih Tuhan dan sasaran kasih Tuhan. Karena itu Tuhan mencintai kita semua. Jadi orang yang hanya punya karunia meminta-minta itu merepotkan. Ya, jadi kalau punya karunia meminta-minta tuh merepotkan sekali ya. Nah, maunya minta terus. Pendetanya saya kalau orang datang pada saya minta-minta terus, saya usir Bapak Ibu. Ya pendeta nggak punya kasih, nggak peduli Bapak Ibu ya. Jadi dari kita semua karunia memberi ya, bukan karunia meminta-minta. Ya. Ada ya di sini yang begitu? Nggak ada Bapak Ibu ya. Ya. Lotse pernah berkata begini, negara maju dengan 3 hal. Yang satu itu tentara, yang kedua makanan, yang ketiga kepercayaan. Jadi negara itu bisa maju dengan 3 hal. Satu tentara, yang kedua makanan, yang ketiga kepercayaan. Lalu Lotse bilang, buang satu. Apa yang dibuang? Oh masih bisa dibuang, tentara. Negara tanpa tentara mungkin masih bisa aman, bisa damai. Ya, bisa hidup. Lalu Lotse tantang lagi, buang satu lagi. Nah buang mana nih? Antara makanan atau kepercayaan? Ada yang bilang buang aja kepercayaan. Kalau makanan dibuang kita mati gak bisa makan. Tapi Lotse bilang begini, membuang kepercayaan itu adalah kebodohan dalam hidup. Kenapa? Karena jika kita hidup hanya demi makanan saja, itu bisa membawa dampak buruk dalam hidup kita. Bisa mendatangkan keserakahan, bisa mendatangkan ketamaan, bahkan bisa menghancurkan hidup. Nah, Bapak Ibu, kepercayaan itu sangat penting dalam hidup kita. Karena itu kualitas hidup kita, karakter kita. Karena itu kalau kita membuang kepercayaan dalam hidup, kita tidak mendapat berkat yang baik dalam hidup ini. Jadi usahakan dalam hidup kita semua, kita mendapat kepercayaan. Jangan buang kepercayaan itu. Kepercayaan itu bisa mendatangkan makanan, bisa mendatangkan keamanan, bisa mendatangkan perlindungan. Tapi kalau tanpa kepercayaan, tentara perlindungan hilang, ya, bahkan makanan kita hilang. Jadi Bapak Ibu, kita perlu
meningkatkan kualitas dan karakter hidup kita ini menjadi orang yang dipercaya. Nah, dengan ini Bapak Ibu, saya mengharapkan kita semua, gereja ini, ruangan ini, tempat ibadah ini harusnya diisi oleh orang-orang yang dipercaya. Oke Bapak Ibu, jadi teks yang kita baca ini menceritakan tentang para gembala di padang. Nah, ini penting Bapak Ibu maknanya, kenapa kok teks ini penting, para gembala ini penting? Karena Bapak Ibu pada zaman itu di Palestina, para gembala itu adalah kelompok-kelompok yang sulit dipercaya. Jadi penting cerita ini disampaikan oleh penulis Alkitab karena memang pada waktu itu para gembala itu nggak mudah dipercaya dan sulit dipercaya karena mereka tuh dikenal dengan kelompok-kelompok yang suka bertengkar, suka berkelahi, preman lah gitu ya. Kalau kita lihat di mana itu yang kita tahu, oh daerah ini ada preman, berarti sulit kita percaya tempat itu ya. Nah, saya tidak tahu dulu imiknya kalau di Batu Raden itu. Wah, orang imiknya jelek. Ngapain kamu naik ke Batu Raden gitu ya. Jadi ada imiknya yang jelek di Batu Raden. Apalagi kalau ada namanya Gang Es. Ya, bukan es puter tapi Gang Es. Nah itu imiknya jelek. Ya, tapi sekarang orang kalau naik ke Batu Raden itu penuh dengan harapan. Karena di sana banyak makanan, banyak hal yang menyenangkan di sana ya Bapak Ibu. Jadi memang pada waktu sulit dipercaya di Palestina. Nah, mereka identik dengan kelompok-kelompok yang suka membuat keributan. Kenapa? Karena mereka berebut dengan padang pengembalaan yang subur. Jadi orang yang berebut, pasti itu berebut. Di mana ada hal yang mendatangkan keuntungan itu biasanya mendatangkan keributan. Nah pesannya Bapak Ibu kepada orang yang seperti inilah, kepada para gembala yang sulit dipercaya inilah, pertama kali disampaikan berita Natal oleh malaikat kepada mereka di padang belantara itu. Jadi kepada orang-orang yang sulit dipercaya inilah pertama kali kabar sukacita itu. Berita sukacita tentang Yesus itu sampai kepada mereka. Jadi kabar baik itu mengubah hidup mereka. Para gembala yang sulit dipercaya justru mereka menyampaikan pesan sukacita itu kepada orang banyak. Bahkan menuntun mereka untuk bertemu dengan bayi Yesus. Satu hal yang tidak biasa dilakukan itu biasanya aneh Bapak Ibu. Enggak mudah, sulit. Perjuangan bagi para gembala ini. Karena mereka udah biasa berkelahi, biasa tidak dipercaya. Sekali menceritakan hal yang baik tuh kadang orang sulit percaya. Tapi ini hasilnya. Karena ini mereka dipakai oleh Tuhan. Berita sukacita itu mereka resapi dalam hidup mereka. Mereka akhirnya menjadi pribadi yang percaya. Dan tercatat di Alkitab suci kita sampai hari ini. Berita sukacita dari kelahiran ini. Nah, jadi cerita teks para gembala ini ada kaitannya juga dengan kisah Kejadian pasal 4, yaitu tentang kisah Kain dan Habel. Pada itu di padang, di mana tempat saudara, kakak dan adik, itu harusnya saling mengasihi Kain dan Habel, saling mengasihi. Harusnya mereka saling memberkati, saling berbagi, juga harus menikmati ciptaan Tuhan di semesta alam ini. Tapi justru di padang itu, Kain tega membunuh adiknya. Jadi Bapak Ibu, maka sebetulnya teks dari cerita para gembala ini itu adalah berita perdamaian dari sorga. Dinyatakan kepada manusia, saudara yang hancur, hati yang hancur, bahkan ketidakpercayaan dibuat menjadi percaya. Inilah berita sukacita dari Natal. Memulihkan setiap keadaan setiap orang. Jadi Bapak Ibu, adakah hati kita yang hancur hari ini? Hambar, dingin, bermusuhan satu dengan yang lain? Suasana Natal ini harusnya mengingatkan kita. Kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Dia selalu datang menyentuh hati kita. Mari kita bersama-sama, kita harus menjadi bintang di dunia ini. Memberikan kehangatan, memberikan pengharapan satu dengan yang lainnya. Sehingga berita sukacita Natal itu boleh kita nikmati satu dengan yang lain. Mungkin Bapak Ibu ada kesedihan, ada kegagalan, bahkan penderitaan dalam hidup kita. Nah, hidup bersama-sama tapi dengan hati yang tidak sama, mungkin ada yang seperti ini Bapak Ibu. Nah,
mari kita damai satu dengan yang lain. Karena berita sukacita Natal itu sudah disampaikan kepada kita. Nah Bapak Ibu, apa aplikasinya bagi kita semua? Jadi nyanyian perdamaian pertama dinyanyikan di tempat seperti di padang belantara kepada para gembala pada waktu itu yang sulit dipercaya, yang hatinya hancur, yang harapannya sirna, bahkan perbedaan pendapat, permusuhan, kemarahan, rasa kecewa. Tapi saat itu terjadi perdamaian, terjadilah sukacita karena Yesus hadir untuk semua orang. Dia turun ke dunia ini untuk kehidupan kita semua. Dan di momen ibadah ini Bapak Ibu, dalam suasana di bulan Desember ini, yaitu bulan Natal ini, mari kita semua memperbaiki relasi satu dengan yang lainnya. Karena damai itu indah dan damai itu menyejahterakan kita semua. Damai itu membuat kita bahagia. Nah, Tuhan menyatukan dua manusia itu dengan sifat yang berbeda. Ya, karakter yang berbeda, juga kebiasaan yang berbeda-beda. Jadi Bapak Ibu, kalau bosan karena terlalu lama bersama, ya, yang sudah lama menikah, yang sudah 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 35 tahun, mungkin sudah bosan gitu ya. Itu terus temannya gitu ya. Ya, jangan cari teman yang lain ya, ya. Ya. Jadi kalau sudah bosan ya, suasana yang diganti, bukan orang yang diganti ya. Jadi kalau udah bosan, menikah udah lama, ingat ya, suasananya yang diganti ya. Yang dulunya cuma di mana? Cuma di pinggir pantai saja. Sekarang coba bawa kemana, ke Holy Land sana kayak apa gimana gitu kan, suasananya supaya jadi bagus ya. Jangan cuma di pinggir pantai saja ya. Suasananya diganti ya, bukan orangnya yang diganti. Kalau udah capek, terlalu sering bertengkar, debat, ya Bapak Ibu. Ya. Suami dulu dicintai, istri dulu disayangi, tapi sekarang debat terus, ya. Nah, itu membuat kita itu, waduh, egonya tuh gimana itu rasanya. Nah, Bapak Ibu, saran saya, ya, jangan orangnya yang diganti, tapi egonya yang diperbaiki, ya. Jangan orangnya ditinggalkan. Nah, kalau kita sering tidak cocok, ya, mungkin penerimaannya dan sebagainya. Banyak ide-ide yang ideal pasti mendatangkan ketidakcocokan. Nah Bapak Ibu, pagi hari ini mari kita komitmen kembali. Kalau kita tidak cocok, ya biasalah selisih paham. Tapi ayo kita buka hati kita. Penerimaan kita perbaiki. Bukan malah berpisah ya. Bukan malah alasan yang lain. Nah kalau kita sering merasakan pasangan kita tidak sempurna, mari kita jadilah pribadi. Diri kita yang sempurna, menjadi pribadi yang lebih baik. Karena tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Nah yang penting Bapak Ibu, yang dua hal yang saya sampaikan kepada kita yang perlu kita bawa pulang untuk kita sepekan ke depan ini. Yang pertama Bapak Ibu, pesannya adalah jangan takut. Jadi perlu dibawa pulang. Tadi apa sih khotbahnya Pak Santos? Dia bilang jangan takut. Ya. Jadi jangan takut dimarahin istri, jangan takut dimarahin suami, bukan itu maksudnya Bapak Ibu ya. Jangan takut menghadapi berbagai persoalan hidup ini karena ada Tuhan yang beserta dengan kita. Ya, memang banyak hal di dunia ini membuat kita takut. Tapi kita harus tahu bahwa ada Tuhan bersama dengan kita. Tuhan yang akan menolong kita. Ya. Kita memberikan hal-hal yang baik dalam hidup ini. Jangan memberitakan hal yang takut. Tapi beritakan hal yang membuat orang berani, yang membuat orang semangat dalam hidup ini. Jadi yang kedua Bapak Ibu, kerjakan dan lakukan pekerjaan kita dengan tulus dan ikhlas serta penuh dengan ucapan syukur. Jadi yang pertama tadi jangan takut, yang kedua kerjakan, lakukan pekerjaan kita dengan hati yang ikhlas, juga dengan hati yang tulus, dengan penuh ucapan syukur. Jadi sesuatu yang tidak lahir dari hati, yang tidak keluar dari hati itu namanya pencitraan. Bapak Ibu tahu pencitraan ya? Pencitraan itu namanya cari perhatian, cari muka. Sudah punya muka kok mukanya dicari, ngapain gitu? Kekurangan muka gitu ya. Jadi jangan bersikap cuma pencitraan. Karena pencitraan itu melahirkan ketidakmurnian, kemunafikan, bahkan kepura-puraan, bahkan kepalsuan.
Sesuatu yang pura-pura, sesuatu yang palsu itu merusak dan tidak berharga. Contoh Bapak Ibu, uang palsu mungkin bagus, mungkin nilainya 100.000, tapi namanya uang palsu itu merusak, bahkan tidak berharga. Ya. Jadi dalam hidup ini mari kita kerjakan sesuatu dari hati kita. Karena Tuhan sang pemberi penuh dengan kasih yang mengasihi kita apa adanya. Tuhan memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Kebaikan Tuhan. Ku cintakan rahmat-Mu yang tak bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sayangkan, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan sertai hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sayangkan, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan Tuhan itu membuat kami bercahaya seperti bintang-bintang. Di tengah gelapnya dunia ini, cahaya bintang itu memberikan pengharapan bagi kami. Biarlah kami berdamai, memperbaiki relasi satu dengan yang lain. Karena Tuhan sudah mengasihi kami semua. Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang selalu menuntun dan menyertai hidup kami. Biarlah kami terus percaya kepada Tuhan yang penuh kasih dan penuh anugerah. Tuhan, tolong kami semua agar hidup ini kami dapat dipercaya. Karena dipercaya itu memberkati hidup kami dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tolong kami untuk terus membangun relasi, memperbaiki relasi kami satu dengan yang lain, agar hidup kami ini penuh dengan damai sejahtera dan penuh dengan nilai-nilai yang positif untuk kami membangun dan menyenangkan, memberikan arti kepada semua orang. Tolong kami semua untuk melakukan tugas kami ini dengan hati yang ikhlas dan penuh dengan ucapan syukur. Karena Tuhan yang kami percaya itu sangat baik
dan peduli kepada kami semua. Tuhan, Yesus yang menjadi sahabat bagi kami orang berdosa, itu menuntun dan menyertai kami semua. Tolong kami untuk kami selalu percaya kepada tuntunan Tuhan yang tidak pernah salah dalam kehidupan kami, agar kami menjadi reflektor kasih Tuhan di tengah dunia ini ya Tuhan. Sekarang sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, angkat tangan dan tadahkanlah hatimu untuk kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kita semuanya. Rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Pendidikan anak-anak kita Tuhan berkati. Pelayanan yang kita lakukan Tuhan berkati. Bahkan gembala sidang kita yang tidak ada di tengah-tengah kita pada saat ini, melayani di Jakarta dimanapun, Tuhan berkati dan buat berhasil. Tuhan memberkati anak-anak kita. Tuhan memberkati pasangan kita, orang tua kita, menantu, cucu, Tuhan berkati. Persembahan yang telah dan akan kita berikan, Tuhan berkati untuk menopang gereja ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan kiranya melindungi dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Kiranya hidup kita terus bercahaya seperti bintang, hidup semakin lebih baik, sukses, makmur, serta usaha pekerjaan lancar dan mengalami hidup yang bahagia dan hati yang damai sejahtera. Teman-teman semua, sampai di sini online experience kita hari ini. Semoga Anda semua mendapatkan berkat dan kekuatan dari tayangan kami hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pastor Yodi Santos untuk pesan firman Tuhannya. Semoga kita semua semakin bersemangat dan kuat dalam menjalani hidup yang penuh dengan pengharapan ini. Dan kepada Betty dan TCL Band serta volunteer TCL Purwokerto, Anda semua luar biasa dan salam kompak selalu untuk kita semua. Serta kepada Anda semua yang telah menyaksikan tayangan kami ini, dengan setia saya ucapkan terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberi persembahan. Anda semua luar biasa, sehingga program TCL Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan Natal atau persembahan persepuluhan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Generasi, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari dengan iman Bapak Saudara kita katakan, angkat tanganmu. Oh kami rindukan kuasa Allah. Kami percaya Tuhan pasti